ini deh. Ini ya. Yang merah. Oke. Hai, kembali lagi dengan jeda yang tadi kita kembali lagi. Balik lagi. Dengan iklan sedikit. Ini kalau misalnya dari tahun berapa tadi datang? Tahun 2007 ya. 2007 itu gila. Mungkin gaji pertama berapa ya waktu itu ya? 280, potongan gajinya 9 bulan, 1 bulannya dapat $10. Wow. Berapa bulan potongannya? 9 bulan. Ternyata ada yang lebih ini loh. Ada yang lebih ini. Kita tanya dulu kemarin, ada juga kita tanya teman kita, dia cuma potongan 8 bulan, tapi dia masih dapat 100-an lebih. Iya, dia 100-an lebih. Iya, masih dapat 100-an lebih, masih lumayan. Dan gue $450, tapi ya potongan 7 bulan, tapi gue dapat cuma $10. Sama ya, bersama. Tapi kan beda gaji juga kan. Tapi sekarang buat anak sekarang lebih enak kali ya. Lebih enak sekarang ya. Kalian bersyukur. Bersyukur ya. Kita ini udah dari benar-benar dari yang kecil banget. Bersyukur Yang sekarang udah datang udah gajinya udah 600. Wow, kita mau dapat gaji 600 itu sampai tunggu 10 tahun baru dapat gaji 600. Ya, bahkan ada ya. Tergantung ini yang dulu $200 di Indonesia itu udah besar banget loh. Karena kan dulu gue juga pertama kerja di Indonesia nih. Nih yang paling menyedihkan ya, ketika pulang dari sini 3 tahun, pulang di Bandara Jakarta kena palak $100. Bayangin loh, harusnya kita dilindungi loh. Makanya ketika Pak Presiden Jokowi masuk jadi presiden, itu berterima kasih banyak. Pokoknya aduh, itu udah benar-benar Pak Jokowi. Hidup Pak De. Mudah-mudahan Bayangin loh, mudah-mudahan nggak ada pungli lagi ya. 2010 dipungli 100 Jakarta. Pasti itu waktu itu masih culun lah ya, kita masih takut, kita masih itu masuk ke custom juga pas udah gemetar, udah takut gitu. Pas waktu di bandara Changi itu ada sekelompok mahasiswa ditanya, kamu kerja di sini? Iya, mau pulang. Terus katanya kalau di bandara Jakarta itu sering dipungli gini-gini. Mereka mencoba melindungi, ya udah kita lindungin kamu. Tapi karena tiketnya beda ya? Tiketnya beda, paspornya. Jadi pas di bandara Jakarta segerombolan mahasiswa ini mau menolong ya, tapi terus dipisah. Padahal itu cuma calo aja kan, ya, makanya masih kedengaran di tahun 2000-an lah, 2007, 2001, sampai mulai dari 2001 sampai ke 2007, 2005 gitu. Memang iya kan, bandara di Jakarta kan memang banyak calo ya. Calo-calo yang nakal harus bayar. Gue juga pernah dengar nih dari temen gue. Sebenarnya dia juga, karena kan gini, di bandara keluar dari pesawat kan udah diasingkan nih jalur pekerja TKW nih di sini nih, jalur yang traveling nih di sini nih gitu. Kebetulan teman aku itu kemarin itu dia diarahkan ke jalur TKW, tapi petugas yang lain mungkin nggak ngerasa kalau anak itu TKW gitu. Hei, kamu jangan di situ, itu jalur TKW, kamu di sini nih. Akhirnya dia nggak bayar karena dia diarahkan ke ini, tapi setelah cop mau masuk nih ke bus, diantar keluar, mau diantar keluar kan, ketahuan kalau dia itu TKW. Jadi petugasnya marah-marah sama dia. Terus dia bilang, pokoknya dia sempat lah berargumen di situ sama petugasnya. Aku sih kurang tahu jelas gimana, dia nggak mau bayar. Dia ngotot nggak mau bayar karena dia bilang, ini bukan salah gue, apa salahnya? Aku cuma pulang ke negara gue, ngapain aku bayar gitu. Itu karena kenapa waktu itu saya bayar, adik saya dengan adik ipar saya sudah nunggu di sana. Jadi lu pengen prosesnya cepat gitu, lo udah mau ribet gitu ya? Iya, mau ribet, jadinya dilempar sana, dilempar sini. Akhirnya sama calo itu tanya, bapak ini sebenarnya maunya apa? Kalau saya kasih bapak uang, mau nggak bapak keluarin saya dari sini? Soalnya saudara saya dari luar. Jadi dia minta $100. $100 itu tahun berapa itu? 2010. Bayangin aja. Kurus berapa ya? 2007 ya. Kita bilang aja lah sekitar 1 juta, $100 1 juta. Balik ke negara kita sendiri aja harus bayar. Terus yang kedua kalinya, kontrak yang kedua kali pulang kayak gitu juga. Tapi ketika itu udah cop, paspor udah keluar, tinggal kita keluar aja naik bus gitu. Ada nih perempuan kayak calo, kayak satpam di situ juga, sampai tarik-tarikan koper, saking tarik-tarikan dia nggak mau lepas. Akhirnya, bu ambil aja itu koper, ambil, nggak apa-apa ambil, itu cuma baju, barang berharga ada di tas, ambil. Ada gitu, ada
ada bapak-bapak datang, dia kayak habis holiday gitu dari mana gitu, Kasih terus tahu gitu. kenapa nggak tahu, ini yang cop paspor aja udah ngebebasin saya keluar, kenapa sih ibu ini narik suruh saya masuk lagi ke dalam, buat apa? Toh di sini udah ada plus, saya udah boleh bebas ya, orang yang imigrasinya aja udah ngecop, kenapa ngecop ibu paspor, ini? ya, udah Terus lewat, akhirnya si ibu itu malu, akhirnya awas ya nanti kamu lagi presidennya udah ganti, nanti udah bebas bu, tenang aja. Ternyata presiden juga. Nah, alhamdulillah doanya itu didengar, presidennya berubah, ganti Pak Presiden, jadi makasih banget Pak Presiden Jokowi. Thank you. Aduh, kalau gue sih ya selama gue pulang ya oke, gue yang dari Jakarta nih gue. Dia orang Jakarta. Gue pulang pergi Jakarta sih so far sampai saat ini masih aman, maksudnya nggak pernah dipungli lah gitu. Yang nggak tau mungkin karena gue sering balik gitu ya, kadang hampir 3 bulan atau 4 bulan sekali mereka ngeliat copnya banyak gitu. Jadi ya gue lewat aja. Tapi kalau sekarang enggak deh. Sekarang udah enggak, sekarang udah Udah bebas, enggak, udah aman. kayak kamu keluar dari bandara ada banyonya. Tapi kadang-kadang lebih banyaknya waktu kita pulang ya gitu ya. Iya. Lebih banyak, maksudnya kedengaran sih lebih banyak orang takut di bandara itu. Iya, banyak takut dulu juga iya. waktu pertama gue balik gitu ya, gue juga sempet takut sih. Soalnya waktu itu gue suruh nyatet apa sih kayak kita visit Indonesia kan. Oh iya, itu kan memang selalu suruh diisi kan. kan. Nah, terus pas udah gitu dan gue tuh nggak masukin nomor telepon apa gitu ya. Misal karena gue tuh handphone gue kan di dalam gue masukin ke dalam koper gitu. Nah, tiba-tiba gue suruh catet. Ya gue bilang gue lupa, gue nggak tahu. Bener, gue nggak tahu soalnya di handphone kan. Indonesia namanya kan banyak kan nomor teleponnya kan. Mungkin gue apa gitu kan. semua loh. Udah akhirnya minta kasih gue lewat gitu. Nah, terus nih udah kontrak pertama balik ke sini lagi, berarti nggak ada rasa sedih lagi ya, karena anak Masih nggak- ada. maksudnya anak Sudah ketemu nggak anak. Tapi kan yang namanya sedih ada aja Kak. Kenapa kita pergi lagi? Itu ada sesuatu. Keadaan yang membuat kita kesini lagi. Iya, keadaan. Sampai sekarang loh ya, sampai sekarang anak-anak udah gede. Kenapa sekarang masih mau kerja lagi? Oh, emaknya jadi pembantu, anaknya jangan sampai deh. Iya, Buat itu betul. anaknya, Banyak buat sih yang iya, Mbak banyak Yud. sih anak maksudnya yang TKW kesini cuma pikir enjoy. Ada loh yang emaknya jadi TKW, anaknya jadi TKW, cucunya jadi jangan TKW. sampai, jangan sampai. Ada kan? Jangan Ada sampai. loh. Jangan sampai. Oh. Jangan. Nauzubillah min dzalik. Udah di mamanya aja ya, cukup di mamanya. Terus cerita-cerita sedihnya nih di sini apa nih? Cerita sedih. Cerita Gini, yang Banyak agak ya dirapet nih. Kita kemarin belum bahas cerita sedihnya soal- banyak gini. soal pergaulan mungkin cuy. Iya. Soalnya banyak juga mungkin Iya, yang di luar karena sana kan yang banyak juga cerita negara di ini. luar sana. Iya. Indonesia ini terlalu ini, Indonesia selalu mainnya sama ini gitu kan. Iya. Gimana kalau maksudnya Mbaknya ada pengalaman nggak? lebih private nih sorry nih. Iya, Nanya lebih lebih private. private Oh, gitu. itu private. Ini korek nih, mumpung dia di sini ya. Maksudnya gimana pandangan Mbak soal cerita-cerita seperti itu, apa ada benarnya atau ada ininya gitu? Kalau saya pribadi sih itu hak mereka ya, Ya, mau, benar. mau seperti apa mereka itu hak mereka. Iya. Yang penting gini, kamu jangan cubit aku deh, gitu aja. Kalau kamu cubit aku cubit balik, Sakit nggak? sakit nggak gitu, ya udah. Jadi Iya, kalau benar, buat benar. saya pribadi, kalau mau berteman dengan saya, ayo. Ini ya saya adanya kayak gini. Mungkin saya nggak saya orang-orang, oh kita ngopinya di Starbucks atau tempat gitu ya. Tapi karena saya lebih ke apa anak, lebih ke anak kopi itu. tiam juga. Ya, yang juga maksudnya kan nggak banyak ya orang di sini. Ngiranya yang kita di sini, yang di kampung tuh ngiranya kita tuh banyak uang. Tapi di sini senang-senang, padahal ya kita masukin uang istilahnya $50 ke dalam rekening sendiri itu, ya Allah sampai Susah ya perjuangan susah juga aja ya. perjuangan juga. Soalnya apa? Lebih mementingkan anak dulu nomor 1. Iya. Makanya kalau yang punya gaji saving dulu baru shopping. Jangan shopping dulu baru saving gitu. Jadi kalau dapat gaji tuh lebih mementingkan di rumah dulu. Iya, Udah di benar. rumah masuk. Terus kayak kita makan di sini majikan yang nanggung. Terus kalau saya pribadi, kalau kayak namanya sabun mandi kan beli sendiri. Jadi itu memang kadang saya suka stok banyak gitu. Jadi Udah prepare dulu ya gitu udah prepare gitu. Jadinya kalau
pokoknya yang mau nabung $50 ke rekening sendiri, rekening pribadi gitu, itu perjuangan banget, soalnya perjuangan buat anaknya. Nah, dua. gini jadi kali gini, masukin nggak ya? Jangan deh, Tapi harus masukin ya, dimasukin, Kak, ya. tapi harus Jangan deh dimasukin. gitu. Tapi harus Kan udah 12 tahun nih di sini nih. Apa aja nih yang maksudnya hasil yang udah maksudnya yang Mbak cita-citakan dari dulu, gue udah dapet nih. Banyak dia Apa kalau tuh? dasar banyak 12 tahun. 12 tahun loh. Iyalah. Banyak nih. Ya, itu nggak bisa soalnya kalau saya pribadi ada problem yang nggak mau diceritain. Yang penting sekarang ada lagi saving. Kebetulan anak-anak udah masuk ke SMK, yang 1 tahun depan udah mau kuliah, ditanya maunya pengen jadi orang. Ya udah, jadi yang penting anak-anak punya cita-cita, terus saya punya saving. Terus yang dulu itu udah lewat, nggak mau diingat lagi lah. Ditutup aja gitu. Jadi kayak dari nol lagi gitu. Terus nih pesan-pesan Mbak buat tenaga-tenaga kerja di luar sana, apa tuh, untuk memotivasi mereka biar lebih maksudnya biar mereka itu nggak menyia-nyiakan masa mudanya gitu. Apa tuh waktunya? Kalau bisa nabung. Yang pertama Jangan kalau bisa. Harus. Pokoknya nomor satu nih, dulu saya suka banget shopping. Saya suka banget shopping, aku yang suka shopping. Tapi setelah anak kesini dewasa makin besar, oh ya ternyata makin banyak lagi biayanya, pengeluarannya, jadinya lebih ke anak dulu deh. Terus shopping, sekarang kalau mau shopping yang perlu aja, yang penting-penting Dipikir dulu gitu ya. Ibaratnya gini, aku mau beli ini harganya segini, ya kalau sayang dimasukin rekening, wah pulang gue punya uang nih. Nah, gitu. Beda Ya, banget ya ya. gitu dana. Terus harapan buat anak? Harapannya pokoknya ya yang diharapin ya rajin sholatnya, ngajinya, sekolahnya. Pokoknya kalau cita-citanya pengen jadi orang yang sukses, semangat sekolahnya. Terus pokoknya semangat yang namanya ngaji sama sholat jangan ditinggal. Terus kejar cita-citanya. Selagi mamanya masih kuat kerja, insya Allah. Terus buat orang tua? Buat makasih udah berdoain. Iya. Ya, biar rada melodi gitu, nggak apa-apa gitu buat orang tua gitu, Mungkin harapannya gitu. Karena kan selama ini pokoknya dengan doain kita, insya Allah. Aduh ya Allah. Kan gue dengar katanya nih, gue dengar dia punya cita-cita yang lagi sedang Ya, lagi berjalan berproses, gitu, lagi sedang berproses. proses. Jadi ya Udah dalam apa proses. buat mak. Aduh ya Allah, tisu lagi, butuh tisu. Saya kalau dibilangin sama masalah orang tua sensitif ya. sensitif banget. Anak, orang tua, Ya. wah sensitif Ya banget. mungkin kan kalau kamu bertemu tatap-tatapan atau maksudnya nggak bisa kamu ucapkan, mungkin di sini Iya, nanti di sini. kamu bisa ucapkan apa yang pernah kamu rasakan, atau mungkin berterima kasih atau minta maaf dengan sama masa saudara-saudaranya lalu gitu. Ya buat masa lalu, entah itu sakit, Masa ya, lalu yang jelas buat orang tua ya, yang jelas buat orang tua jangan pernah berhenti ngedoain anaknya yang di sini, insya Allah Insya Allah tercapai tercapai cita-citanya, pengen ngebahagiain orang tua, anak-anak, pokoknya yang penting pengen orang tua itu bahagia di tangan, maksudnya bukan di tangan saja, maksudnya cita-citanya pengen orang tua, anak-anak bahagia, terus serba kecukupan. Amin. Hanya doanya jangan pernah berhenti ya, Ya. Ma. Terus buat anaknya mungkin, anaknya berapa sih? Anaknya 2 loh. Anaknya 2, cewek cowok ya? Iya. Buat anaknya yang cowok dulu deh, yang paling besar. Buat masnya, Namanya siapa masnya? Sebutin aja namanya. namanya Agung. Agung apa nih? Mas Agung. Ah, Agung siapa? Muhammad Agung Fahru Rahman. Oh, Muhammad Agung. Mas Agung, doain namanya Iya, ya. doain katanya Doain mau namanya. jadi Abri ya? jadi TNI. Oh, jadi TNI. Pengen jadi Oh, TNI, oke. doain dia mudah-mudahan ada mamanya sehat, Amin. kuat, kerjanya Amin. maksudnya masih dipakai di sini biar cita-citanya tercapai. Amin. Biar jadi orang nanti, kalau udah jadi orang udah nikah nggak nyusahin orang tua, punya bekal, jadinya anaknya orang nggak ditelantarin. Oh, Gitu. buat Mas Agung. Terus Buat perempuan, yang perempuan, Siapa namanya? Amel. Amel. Buat Amel, jangan bandel, dengerin Oh. kata Kakaknya ya. adek, dia sama adek. Oh, sama adiknya. Jadi dengerin nasihatnya paman sama liliknya, jangan bandel, kalau diomongin nurut, terus harus bisa jadi orang yang mandiri, terus jadi orang sukses.
Oke. I love you. Love you. Bye. Bye. Oke, Thank you semua itu untuk Mbak dulu Lika informasi. sama Kak Mbak. Elis. Baru Untuk ada Lika. Mbak. Untuk Lika dan Kak Elis, terima kasih. Oke, Untuk Bapak sama-sama. yang di luar sana yang punya anak, nomor satu kan anak dan keluarga ya. Ya, tetap semangat. Tetap Semangat. semangat. Tetap Oke. Jangan Positive banyak thinking. mengeluh, jangan banyak Positive mengeluh, thinking. ya, Ya. positive thinking. Kerja itu capek, kerja itu Semua capek. Jadi kerjaan capek. nggak ada kerjaan yang enak, Iya. nggak semua ada butuh sukses proses. yang instan. Semua butuh proses. Jadi semangat. Nomor Semangat. satu kan keluarga dan anak. Ya. Keluarga dan anak. Ya. Oke. Keluarga dan Oke. anak adalah semangat. Ya. Semangat. Oke, buat Harta yang buat- paling berharga loh ya. Iya, oke Benar. buat teman-teman yang di luar sana, dari pembicaraan kita tadi bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa berjuanglah. Karena kenapa? Kamu tidak boleh mengandalkan orang lain di dalam hidup. Karena kenapa? Masa depan ada di tangan kita sendiri. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ingat, menabung keluarga dan anak itu paling utama. Oke. Jangan lupa like, Subscribe, subscribe, and comment, comment, and share. share. Dadah. Thank you. Udah.